Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas mengenai chapter 2, yaitu perusahaan dan landasan akad atau kontrak. Materi ini merupakan hasil diskusi antara saya dengan rekan-rekan dosen yang kebetulan sama-sama mengampu mata kuliah manajemen keuangan syariah, yaitu Ibu Happy Sista Devi MM. Baik, pada dasarnya pada chapter 2 kali ini ada beberapa agenda yang akan kita bahas bersama. Yang pertama mengenai bentuk-bentuk perusahaan. Apa sih bentuk-bentuk perusahaan itu? Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai landasan akad atau kontrak yang menaunginya. Masuk ke agenda yang pertama, yaitu bentuk-bentuk organisasi atau perusahaan. Secara garis besar, bentuk-bentuk organisasi atau perusahaan itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Kemudian nanti yang kedua ada partnership atau kemitraan. Kemudian yang ketiga ada perseroan atau korporasi. Baik, akan kita coba ulas satu persatu mengenai bentuk-bentuk organisasi atau perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan perorangan. Nah, perusahaan perorangan ini memadukan atau menggabungkan antara harta pribadi dan aset bisnis dari seorang individu. Biasanya pada perusahaan perorangan itu dimiliki oleh satu orang, sehingga ketika perusahaan memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut juga akan dinikmati oleh si pemilik tersebut. Akan tetapi ketika perusahaan menderita kerugian, maka kerugiannya juga akan ditanggung oleh si pemilik itu juga. Biasanya perusahaan perorangan itu identik dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang UMKM. Misalnya kalau di Pekalongan sendiri banyak sekali perusahaan-perusahaan batik yang dikelola oleh perorangan. Kemudian ada juga bengkel, rumah makan, kemudian laundry dan sebagainya. Bentuk organisasi atau perusahaan yang kedua adalah persekutuan atau partnership. Persekutuan merupakan hubungan kerjasama antara 2 orang atau lebih guna mendistribusikan profit maupun kerugiannya. Nah, dalam bentuk persekutuan biasanya akad yang digunakan adalah akad mudharabah maupun musyarakah. Nah, akad mudharabah maupun musyarakah itu apa? Akan kita bahas bersama. Akad mudharabah merupakan kontrak antara paling sedikit 2 pihak, yaitu pihak pemilik dana atau investor yang biasa disebut sohibul mal dengan pihak pengelola dana atau mudharib. Nah, dalam akad mudharabah, keuntungan yang dihasilkan itu akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sementara jika mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung sepenuhnya atau 100% ditanggung oleh penyedia dana. Pada prinsipnya mudharabah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama mudharabah mutalak. Mudharabah mutalak artinya bahwa si pengelola dana ini diberi kebebasan ataupun tidak dibatasi terkait cara dan objek investasinya. Misalkan si investor atau pemilik dana itu mempunyai dana sebesar 100 juta. Nah, si pengelola dana ini dibebaskan untuk mengelola dana tersebut, mau untuk investasi apa, terus caranya bagaimana, tempatnya di mana, itu tidak dibatasi. Sementara prinsip yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Di sini pemilik dana itu memberikan batasan mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Misalnya tadi pemilik dana mempunyai dana 100 juta. Nah, si pemilik dana ini sudah menetapkan bahwa 100 juta itu akan diinvestasikan untuk
investasi apa, misalkan untuk investasi peternakan atau investasi pertanian, terus caranya seperti ini, kemudian tempatnya di sini. Nah, jadi di mudharabah muqayyadah ini sudah ditentukan terkait tempat, cara, dan objek investasinya. Kurang lebih terkait skema mudharabah itu seperti ini, di mana sohibul mal, di sini dicontohkan adalah suatu bank syariah, kemudian melakukan akad mudharabah dengan seorang pengusaha. Di sini adalah mudharib atau pengguna dana. Nah, si sohibul mal dalam hal ini bank, dia memberikan modal 100% kepada si pengusaha tersebut. Nah, keuntungannya itu proporsi keuntungan dibagi menurut perjanjian. Nah, di sini misalkan kita taruhlah ini 60, kemudian di sini 40. Nah, maka nanti ketika kegiatan usahanya mendapatkan keuntungan, 60% akan dibagikan kepada sohibul mal, kemudian 40% akan dibagikan kepada pengusaha. Lah, ketika usahanya bangkrut, karena modalnya kan 100% dari si sohibul mal. Nah, ketika usahanya bangkrut, maka kerugiannya 100% juga ditanggung oleh si sohibul mal ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian bentuk akad kedua pada kemitraan adalah musyarakah atau syirkah. Musyarakah atau syirkah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak ataupun lebih pada usaha tertentu. Nah, biasanya setiap pihak, setiap mitra itu memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan nantinya dibagikan berdasarkan kesepakatan, sementara risiko kerugian dibagikan berdasarkan porsi dari modal atau kontribusi dana yang telah diberikan. Nah, kurang lebih skema musyarakah itu seperti ini. Ada dua pihak, yang pertama itu pihak pertama, kemudian pihak kedua masing-masing memberikan proporsi modalnya. Nah, di sini contohnya pihak pertama memberikan 60% modal untuk mendirikan suatu usaha. Kemudian partner kedua atau pihak kedua memberikan 40% modalnya. Nah, seperti pengertian tadi bahwasanya laba yang didapat itu berdasarkan kesepakatan. Nah, di sini kesepakatan yang tercapai itu antara pihak pertama dan pihak kedua masing-masing akan mendapatkan laba dari hasil usahanya itu sebesar 50%. Kemudian jika usaha atau investasi tersebut mengalami kerugian, maka proporsi kerugian itu sesuai dengan proporsi modal yang telah diberikan. Partner 1 berarti kerugiannya sebesar 60%, kemudian partner 2 juga kerugiannya sesuai modalnya sebesar 40%. Nah, seperti itu. Kemudian bentuk perusahaan yang ketiga adalah perseroan atau korporasi. Biasanya pada perusahaan perseroan atau korporasi itu terdiri dari beberapa penyandang dana atau investor. Nah, modal perusahaan ini biasanya didapatkan dengan cara menjual saham yang diterbitkan kepada para investor atau kepada para pemegang saham. Beberapa contoh perusahaan perseroan pasti rekan-rekan sudah pada tahu semua ya. Contohnya misalkan ada PT Unilever, PT Sido Muncul, PT Wings, dan lain sebagainya. Perusahaan perseroan identik dengan menggunakan akad musyarakah karena di dalamnya terdapat percampuran dana dari berbagai pihak, berbagai investor, berbagai pemegang saham. Namun kalau dalam musyarakah kan kewajiban penyedia modal itu tidak terbatas, sedangkan perusahaan modern atau perusahaan korporasi adalah badan hukum independen dengan kewajiban yang terbatas. Hal ini ditandai dengan pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan. Hal ini
guna mengurangi adanya konflik kepentingan atau konflik of interest dari para pemegang saham yang ada. Baik, kita memasuki agenda yang kedua, yaitu mengenai kategori kontrak syariah, di mana secara garis besar ada dua akad pada kontrak syariah. Yang pertama adalah akad tabaru, yang kedua ada akad tijari. Akad tabaru adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba, atau bisa disebut perjanjian non-profit. Ada beberapa yang tergolong sebagai akad tabaru. Yang pertama ada hibah, ada wadiah, ada ibrah, ada hawalah, dan ran. Saya yakin terkait 5 pengertian tersebut rekan-rekan semuanya sudah pada paham ya, karena sudah tidak asing lagi bagi kita. Kemudian yang keenam ada wakalah atau pendelegasian. Contohnya ketika kita ingin membeli pulsa listrik atau token listrik, kita membelinya atau membayarnya melalui bank syariah. Jadi di sini bank syariah itu sebagai delegasi atau sebagai wakil dari kita ketika kita akan membayar atau membeli sebuah token listrik. Kemudian yang ketujuh adalah kafalah. Nah, kafalah atau penjamin. Nah, kafalah atau penjamin itu biasanya merupakan orang yang sanggup menjamin ketika ada orang ingin meminjam dana untuk investasi. Biasanya kafalah itu merupakan orang yang bisa dipercaya, toga Thomas atau tokoh agama, tokoh masyarakat, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedelapan, salah satu bentuk akad tabaru adalah qad hasan. Qad hasan atau pinjaman lunak. Maksudnya di sini bahwa ketika kita akan meminjamkan dana ke si peminjam, misalkan kita akan meminjamkan 1 juta, maka si peminjam itu mengembalikan persis 1 juta, tidak ada tambahan apapun, tidak ada bunga apapun. Kemudian kategori kontrak syariah yang kedua adalah akad tijari. Berbeda dengan akad tabaru, di dalam akad tijari merupakan perjanjian yang di dalamnya terdapat transaksi yang bertujuan untuk memperoleh profit atau profit oriented. Nah, di sini ada beberapa yang termasuk ke dalam akad tijari. Yang pertama ada murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan bai salam. Saya rasa pengertian-pengertian tadi sudah dijelaskan di depan. Kemudian yang keenam ada ijarah muntahiyah bitamlik atau biasa disingkat IMBT. Ini merupakan akad jual beli plus akad sewa, yang nantinya dari akad jual beli dan akad sewa itu menjadi sebuah kepemilikan bagi si konsumen tersebut. Misalnya ketika ada pembelian kendaraan bermotor melalui leasing syariah, awalnya kan akadnya akad jual beli, kemudian akad sewa, yang nantinya ketika sudah lunas maka sepeda motor tersebut atau kendaraan bermotor tersebut menjadi milik dari si konsumen. Kemudian yang ketujuh ada saf. Saf itu kalau bahasa kita sehari-hari itu money changer atau tempat penukaran uang. Baik, materi untuk pertemuan ketiga sudah selesai. Kemudian sesi diskusi kali ini akan kita modifikasi sedikit menggunakan media Padlet. Nah, nanti link terkait Padlet ini akan kita share melalui grup WA kelas masing-masing. Terkait instruksinya mungkin nanti antara kelas 1 dengan kelas lainnya berbeda. Nanti akan disampaikan oleh dosen masing-masing, baik di Aksya saya sendiri maupun nanti di Ekos oleh Bu Happy Sista Devi. Demikian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.